Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Maulaya Istafa dari S1 Ekstensi Kesehatan Masyarakat dengan mata kuliah Isu Terkini Pelayanan Kesehatan Universitas Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi, Magister Administrasi Rumah Sakit. Akhir-akhir ini, BPJS kembali menjadi sorotan setelah ramai kabar tentang dihapuskannya kelas 1, 2, dan 3 yang kemudian diganti dengan kelas standar yang dikenal dengan KRIS, kelas rawat inap standar. KRIS merupakan kelas layanan rawat inap rumah sakit pada program JKN yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dengan menstandarisasi minimum kelas rawat inap JKN melalui 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit menuju kelas tunggal, mengutamakan keselamatan pasien dan standar pencegahan dan pengendalian infeksi, serta dimungkinkan naik kelas bagi peserta selain PBI atas pembiayaan sendiri, pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial meliputi gotong royong, bersifat wajib, iuran berdasarkan penghasilan, dan bersifat nirlaba. Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. KRIS ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 54A dan 54B. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 18A, 18B, dan 84B. 12 kriteria rancangan KRIS JKN. Yang pertama, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara yang memenuhi syarat, pencahayaan ruangan yang baik, kelengkapan tempat tidur, tersedia nakas 1 buah per tempat tidur, dapat mempertahankan dengan stabil suhu 20-26 derajat Celcius, dan kelembapan ruangan. Ruang perawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, penyakit, dan ruang rawat gabung. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. Tirai atau partisi rel dibenamkan atau menempel plafon dan bahan tidak berpori antar tempat tidur. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesabilitas dan tersedia outlet oksigen. Sudah siapkah rumah sakit menerapkan KRIS? Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di pertengahan tahun 2022 melakukan kajian terkait kesiapan rumah sakit dalam mengimplementasikan KRIS. Dari 1.158 rumah sakit yang memenuhi 3 kriteria sebanyak 50,1% rumah sakit milik pemerintah, swasta 56,4%, sedangkan yang memenuhi 12 kriteria untuk rumah sakit pemerintah hanya 7,2% dan 14,1% untuk rumah sakit swasta. Ada 3 isu penting dalam implementasi KRIS JKN. Isu yang pertama yaitu iuran. Untuk saat ini, Presiden menginstruksikan bahwa tidak ada kenaikan iuran hingga 2024. Bersediakah peserta kelas 1 dan 2 untuk tetap membayar iuran seperti biasa, akan tetapi fasilitas diturunkan? Bagaimana respon mereka? Tidak menutup kemungkinan juga ke depannya akan ada satu iuran, turunnya kelas 1 dan 2 dan naiknya iuran kelas 3, maka tentunya akan memberatkan kelas 3. Untuk peserta mandiri kelas 3, maka dikhawatirkan akan mengalami kesulitan pembayaran iuran. Jika peserta kesulitan untuk pembayaran iuran, maka akan sulit juga untuk mengakses layanan kesehatan. Yang kedua, isu ketersediaan tempat tidur. Kriteria KRIS ini dikhawatirkan akan menggerus jumlah ketersediaan tempat tidur karena diharuskan ada 4 tempat tidur untuk 1 kamar. Jika ketersediaan tempat tidur menurun, akses pasien ke ruang rawat inap juga akan menurun. Ketersediaan jumlah tempat tidur juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2021. Untuk kelas standar, jumlah tempat tidur minimal 60% untuk rumah sakit pemerintah, sedangkan untuk rumah sakit swasta minimal 40%. Dikhawatirkan peserta BPJS akan kesulitan mengakses kamar yang non-JKN. Isu yang ketiga yaitu tarif inasi bijis.
Ditetapkannya Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang masih mengadopsi kelas 1, 2, dan 3, maka adanya kris ini akan meleburkan lagi INAS-CDJS kelas 1, 2, dan 3 menjadi satu harga. Apakah hal ini akan merugikan rumah sakit atau tidak? Bagaimana menurut teman-teman semua? Perlukah kris ditetapkan? Mungkin sebaiknya pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap urgensi pelaksanaan kris. Jangan sampai menimbulkan permasalahan baru sehingga menurunkan akses peserta BPJS terhadap layanan kesehatan. Mungkin lebih baik menstandarkan kelas yang sudah ada dan belum terstandar, dan peningkatan mutu melalui peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan obat, akses dokter, ketersediaan kamar. Setelah itu terpenuhi, baru perbaikan fasilitas kelas standar. Semoga upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas untuk Indonesia lebih tangguh. Terima kasih.